versi agama Buddha itu semua ini karena bibit negatif kita sendiri yang pernah kita lakukan. Maka dari itu satu-satunya jalan pertama kali kita harus bisa menerima penyakit ini sebagaimana apa adanya. Jangan sampai kita mengatakan, oh makhluk binatang itu tidak ada rohnya. Itu salah. Itu untuk mereka punya mata daging yang kasar. Makhluk binatang itu juga tetap memiliki seperti kita, memiliki pancakanda, tidak ada bedanya. Karena mereka juga pernah menjadi manusia. Karena kesalahan mereka itulah yang menyebabkan mereka terlahir di alam binatang. Maka dengan demikian ini, kita manusia harus memiliki cinta kasih yang begitu tingginya, begitu agungnya terhadap semua makhluk pun kita tetap menghargai jiwa mereka, kehidupan mereka. Maka dari itu kita sebagai umat Buddha yang bijaksana, ketika kita melihat makhluk apapun yang akan dibunuh, dia keluar air matanya. Coba Anda perhatikan ketika kambing atau sapi di sekitar rumah Anda, mungkin ketika itu ada yang mau dibunuh, coba perhatikan. Air matanya mendedes, menangis, sedih, susah. Aduh, aku sebentar lagi mau mati, sebentar lagi mau dibunuh. Dia susah, sedih, menderita. Itulah perasaan dia sayang akan kehidupannya. Dia berusaha untuk mempertahankan, menunjukkan kepada orang yang sekitar kita supaya sadarlah, mereka juga sedih loh kalau disakitin, sedih loh kalau dibunuh. Jadi dengan memiliki konsep yang mengerti seperti itu, kita akan menghargai kehidupan, menghargai semua makhluk, menghargai mereka itu masih cincin, masih family. Kalau kita merasa dia masih family, kita akan bisa bersatu untuk memikirkan bersama bagaimana membuat kita lebih bahagia. Maka dari itu semua kebahagiaan ini satu-satunya jalan selama kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan untuk merubah diri kita menuju yang lebih baik. Supaya kita bisa menuju yang lebih baik, otomatis kita harus mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan. Sang Buddha yang mengajar, ayolah, apapun yang negatif jangan kita lakukan. Yang tidak baik, mungkin membunuh, mungkin mencuri, mungkin berzina, caci maki, memfitnah, kata-kata kasar, minum-minuman, obat-obatan, ini sama sekali tidak bagus dan tidak baik. Tidak membawa manfaat, baik secara pribadi maupun makhluk yang lain. Jadi moralitas ini sesungguhnya bermanfaat secara pribadi. Tetapi kalau kita secara pribadi tidak sadar dengan moralitas yang penting itu, bahwa sesungguhnya akan bisa menunjukkan bagaimana quality dari pikiran kita. Kalau quality pikiran kita ini jelek, pikirannya benci, bingung, cepat marah, emosian, akan terwujud melalui ucapan marah-marah, caci maki, kata-kata kasar. Jadi pikirannya jelek akan terlihat dalam ucapannya mereka. Tetapi kalau kita sudah bisa menjaga mulut kita, tidak ada yang tahu, oh pikiran kita masih jengkel, masih marah, masih stres, masih tidak suka, tapi ucapan sudah terjaga. Jadi kita tahu akan diri kita sendiri, pikiran kita masih kurang bagus. Nah, untuk bisa ucapan, untuk bisa tingkah laku kita menjadi menuju yang lebih baik, kita harus menunjukkan bahwa ucapan dan perbuatan ini juga termasuk kebiasaan kita. Jadi kalau kita melihat ini tidak bermanfaat, ya sudahlah, tidak usah kita ucapkan. Karena Sang Buddha itu hanya meminta kita, ayolah sadar. Sadar itu apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kalau itu tidak bermanfaat, ya sudah tidak usah dilihat, tidak usah didengar kalau itu memang tidak bermanfaat.
Tetapi kalau kita melihat, oh ini bermanfaat, kalau kita dengar ini bermanfaat, ayo kita lihat, ayo kita dengarkan, karena itu akan mengisi pola berpikir kita yang menuju yang lebih bermanfaat.